Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah insyaallah taala. Mulai hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap pembahasan berkaitan masalah usul, yaitu ilmu usul, yaitu pembahasan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yang mana pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai pembahasan masalah mursal. Pada asalnya mursal ini kalau kita telusuri masuknya dalam pembahasan masalah mustalahul hadis, masalah mustalah al-hadis. Namun di sini disebutkan karena mengenai sanad-sanad yang bersambung ataukah tidak. Karena sanad itu kan kalau bersambung namanya muttasilan itu. Kalau terputus namanya munqati'. Mursal juga masuk dalam pembagian munqati' kan gitu. Nah, kemudian kalau mursalnya itu mursal tabi'in itu bagaimana? Sudah kita lewati barakallahu fikum. Nah, kalau mursalnya mursal sahabah itu apa? Marasilus sahabah maqbulah. Mursalnya para sahabat itu terima. Jadi sahabat misalkan barakallahu fikum menukilkan dari sahabat yang lainnya walaupun enggak nyebutkan namanya, itu terima. Kenapa? Karena semua sahabat apa kemarin? Udul, ya kan? Jami'us sahabah udul. Semua para sahabat mereka memiliki sifat al-udul, yaitu al-adalah. Paham ya? Memiliki sifat adalah, yaitu mustaqimus sirah, yang jalan hidupnya lurus. Paham? Nah, yaitu maksudnya seorang perawi manakala memiliki sifat ini, adalah ini, yaitu yang jalan hidupnya lurus, bihaitsu annahu la yartakib 'alal kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Maksudnya itu dia tidak terus-menerus. Maksudnya itu yabta'id 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Dia berupaya menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itulah dikatakan jalan hidupnya lurus. Paham ya? Barakallahu fikum, yabta'id 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala saghair. Menjauhkan diri dari dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi marasilus sahabah maqbulah sudah. Kemudian kalau marasilut tabi'in bagaimana? Ada yang merinci. Kalau marasilnya Sa'id ibn Musayyib, barakallahu fikum, maka menurut sebagian para ulama adalah dihukumi apa? Dihukumi muttasil. Jadi hadis-hadis Sa'id ibn Musayyib walaupun mursal, sebagian mereka mengatakan adalah hujjah karena barakallahu fikum Sa'id bin Musayyib tidaklah dia meriwayatkan kecuali dari sahabat. Seperti itu. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, lebih tenang dan lebih tentram manakala kita mengambil hadis yang jelas-jelas sahih dan juga bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa alhaqu bil musnadil mu'an'ana fi hukmihi alladhi lahu tabayyana, wa alhaqu bil musnadil mu'an'ana fi hukmihi alladhi lahu tabayyana, dan ikutkanlah barakallahu fikum dengan sanad yang bersambung, yaitu hadis yang mu'an'an. Mu'an'an itu lafadznya an fulan, jadi pakai lafadz an, mu'an'an itu. Cuman bagaimana? Barakallahu fikum, itu pun dengan catatan ketika jelas diikutkan hukum mu'an'an itu kepada musnad bersambung. Kalau jelas apa? Kalau jelas perkaranya, enggak sembarangan. Karena nanti kalau dia misalkan mu'an'an di satu tempat kemudian tempat yang lain kok bersambung, ya kita hukumnya apa? Berarti sarraha, dia telah terang-terangan barakallahu fikum bitasmi' misalkan. Jadi di hadis yang pertama misalkan dia pakai lafaz an. Ternyata di sanad yang lain dijumpai kok dia dengan lafaz sami'tu. Berarti dia kan telah tasrih terang-terangan mendengar gitu loh. Paham maksudnya ya? Seperti itu nanti bisa dihukumi muttasil. Tapi kalau mu'an'an yang hanya mu'an'an tapi dia itu tidak ada tasrih yang jelas bahwasanya dia mendengar, maka enggak diterima. Paham ya? Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi qauluhu bil musnadi ay al-muttasil. Diikutkan muttasil kan? Li'anna al-mu'allif yaqul, dikarenakan mu'allif mengatakan al-musnadu huwal muttasil. Musnad itu maknanya adalah muttasil karena mu'allif menyebutkan seperti itu. Wal ma'na al-bait, makna pantunnya ini, perhatikan maknanya, anal mu'an'ana lahu hukmul musnad.
Jadi mu'an'an itu dia memiliki apa? Memiliki hukum musnad. Berarti memiliki hukum yang bersambung sanadnya gitu. Idzan al-mu'an'anu muttasilun. Jika demikian berarti mu'an'an itu muttasil. Nah, kan orang ada ngomong gitu. Oh, berarti kalau gitu mu'an'an itu muttasil. Walakinna kalamal mu'allifi rahimahullah laisa 'ala itlaq. Ini penting, perhatikan baik-baik. Jadi mu'an'an itu kalau mu'allif mengatakan muttasilan itu termasuk muttasilnya enggak? Tapi ucapan itu enggak 'ala itlaq. Enggak secara mutlak gitu ya. Ada rinciannya. Ada 6 ikatannya kita lihat. Fal mu'an'anu muttasilun ma lam yaqa' min ma'rufin bitadlis. Naam, mu'an'an itu dikatakan muttasil bersambung sanadnya selama yang membikin apa? Yang an'anah, yang melakukan an'anah itu orangnya tidak dikenal dengan tadlis. Tadlis itu kan yang suka menyamarkan barakallahu fikum jalur sanadnya. Jadi dia tadlis itu maksudnya terkadang berani menjatuhkan gurunya, menghilangkan gurunya karena khawatir nampak. Misalkan dia mengambil hadis dari guru yang gurunya itu mungkin di bawah umurnya. Paham ya? Jadi dia ingin menyampaikan hadis, hanya saja hadisnya melalui gurunya yang guru itu lebih muda dari dia. Dia gengsi untuk menyampaikannya. Akhirnya gurunya tadi ditumbangkan, dihilangkan, enggak menyebutkan nama gurunya. Nah, ini namanya mudallis enggak ini? Mudallis. Nah, mudallis seperti ini sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Fa in waqa'a min ma'rufin bitadlis. Kalau mu'an'an tadi itu an'anah namanya. Jadi perbuatan namanya an'anah. Nah, orangnya namanya mu'an'in. Nah, yang melakukan an'anah namanya mu'an'in orangnya. Kalau mu'an'an itu hadisnya. Hadis yang ada lafaz an'an itu hadisnya mu'an'an. Perbuatannya namanya an'anah. An'anah. Paham ya? Pelakunya namanya apa? Mu'an'in. Namanya mu'an'in. Jika yang melakukan an'anah tersebut adalah orang yang dikenal dengan tadlis, suka menyamarkan hadis atau menyamarkan sanad perawi, nah, falaisa bimuttasilin, maka yang seperti ini tidak muttasil, tidak dianggap muttasil, illa kecuali idza saraha bitahdits fi mawdhi'in akhar, kecuali kalau dia mudallis tapi terang-terangan di tempat yang lain dia mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum sami'tu, ra'aitu misalkan, terang-terangan berarti benar-benar dia mendengar dan melihat kan itu. Tapi kalau cuman an fulan misalkan tanpa disebutkan di tempat yang lain dengan terang-terangan dia menyampaikan mendengar hadis atau melihat nah barakallahu fikum kejadian yang dia riwayatkan tadi, maka tidak dihukumi bersambung. Apa maksudnya? Naam. Fa innahu yasiru hina idzin muttasilan. Kalau seandainya dia terang-terangan dengan hadis tersebut, nah haddatsana fulan qala haddatsana fulan, bukan hanya an saja, nah barakallahu fikum, maka dia dihukumi bersambung. Kenapa sih kok an ini kok mencurigakan? Karena yang namanya an itu umum enggak? Umum. Dari mana ini kabarnya? Dari si fulan. Ima dia dengar langsung dari si fulan itu atau hanya dengar kabar-kabar kalau kabar dari si fulan. Bisa dari misalkan si fulan itu yang dia ucapkan itu 10 jalurnya. Jadi 10 orang yang menyampaikan. Itu bisa enggak dari si fulan itu? Bisa kan? Oleh karena itu ucapan dari si fulan itu masih umum. Si fulan siapa? Orangnya mana? Ada enggak orangnya? Kemudian sebelum kabar itu sampai ke antum, berapa orang yang menyampaikan ke antum hingga antum mendapatkan kabar si fulan misalkan. Ternyata 5 orang, 10 orang. Paham ya? Baru sampai kepada si 6 orang yang menyampaikan hadis tadi. Kan bisa. Nah, oleh karena itu an'anah ini berbahaya sekali kalau tidak barakallahu fikum ditelusuri dengan jelas dan pasti. Karena khawatirnya dia hanya apa? Hanya mendapatkan kabar tanpa dia menyaksikan langsung atau tanpa dia barakallahu fikum mencari kejelasan siapa yang mengkabarkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia ngomong sami'tu fulanan yaqul, kuat sekali ini. Aku mendengar si fulan berkata. Berarti orang yang dipahami apa yang memahaminya? Mendengar langsung kan itu. Ra'aitu fulanan fa'ala kadza kadza. Aku melihat si fulan mengerjakan seperti ini. Berarti langsungan aja. Langsungan. Paham ya? Nah, kalau kita misalkan meriwayatkan hadis dari orang sudah meninggal dunia, nah bisa enggak kira-kira? Meninggal dunia kita meriwayatkannya. Kalau ada takyid bisa. Misalkan antum mendengarkan suaranya Syekh Mukbil lewat kaset misalkan, atau suaranya Syekh Al-Albani lewat kaset. Antum sami'tu asy-Syekh Al-Albani yaqul. Kalau gitu tak enggak boleh. Aku mendengar Syekh Al-Albani mengatakan, gitu tak enggak boleh. Kenapa? Karena orang terkesan akan memandang antum berarti pernah bertemu Syekh Al-Albani. Ya kan? Pernah berguru dengan Syekh Al-Albani. Tapi kalau dikasih ikatan sami'tu Syekh Mukbilan yaqul misalkan, aku mendengar Syekh Mukbil berkata fi syarih di dalam kasetnya, boleh enggak?
Boleh. Apa maksudnya? Nah, karena apa? Karena ada ikatan yang penting tadi itu. Berarti menunjukkan dia itu belum pernah ketemu Syekh Mukbil, hanya saja dia mendengarkan lewat kaset. Paham maksudnya? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, itu mengenai apa? Mengenai cara kita mengetahui apakah mu'an atau an-anah tersebut diterima atau tidak dengan cara apa tadi? An-anahnya itu munculnya dari seorang perawi yang tidak dikenal dengan mudallis. Ya, yang tidak dikenal dengan tadlis. Tapi kalau misalkan an-anahnya muncul dari seorang perawi yang dikenal dengan tadlis, hanya saja dia terang-terangan di tempat yang lain dengan apa? Dengan tahdits, haddatsana fulan. Paham ya? Atau haddatsani fulan, terang-terangan ada yang menceritakan ke dia, maka diterima. Karena berarti benar-benar ada orang yang menceritakan ke dia. Tapi kalau cuma an dari si fulan, itu belum tentu si fulan ceritakan ke dia gitu loh. Paham belum? Nah, misalkan ada A, B, C, D. Antum posisinya D, antum. Nah, ditanya, antum dari mana kabarnya? Dari si fulan. Padahal si fulan itu A. Harusnya apa? Ada P, ada B, ada C. Nah, B sama C itu enggak disebutkan karena orang ngiranya, oh berarti ini si D ini mendengar langsung dari si A. Padahal dia mendengarnya dari si C dari si B. Nah, itu yang berbahaya. Nah, barakallahu fiik. Kita tutup yang terakhir, tsumma bada al-mu'allif rahimahullah bis-siyaghil ada. Kemudian mu'allif memulai dengan apa? Bentuk-bentuk cara menyampaikan hadis. Ada itu namanya menyampaikan, tahammul itu mengambil hadis. Jadi ada namanya istilah adaun sama tahammulun. Adaun itu menyampaikan hadis, kalau tahammulun itu apa? Tahammulun mengambil hadis. Paham belum? Nah, bedanya istilah ungkapan itu paham insyaallah ya. Adaun itu berarti apa? Menyampaikan hadis. Tapi kalau tahammulun mengambil hadis. Nah, itu istilah itu penting ya, jangan sampai keliru nanti karena dilewati di mustalah juga. Tahammul itu apa? Adaun itu apa? Kalau ada apa tadi? Menyampaikan hadis, kalau tahammulun mengambil hadis. Ini hafal ini ya, ungkapan seperti ini. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kemudian muallif memulai dengan apa? Menyebutkan bentuk-bentuk cara menyampaikan hadis. Faqal qala al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa qala man alaihi syaikhuhu qara. Ini qara'a maksudnya. Haddatsani kama yaqulu akhbara. Nah, jadi di antara bentuk menyampaikan hadis adalah haddatsana atau akhbarana. Paham ya? Kalau haddatsana, akhbarana ini secara tidak langsung orang yang mendengar bahwasanya benar-benar ada orang yang menceritakan ke dia, ya enggak? Akhbarana Naam fulanun misalkan telah mengkabarkan kepada kami si fulan. Berarti si fulan itu benar-benar mengabarkan kepada dia gitu loh ya. Seperti itu. Ini kuat sekali. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza qara'a asy-syekh 'ala tilmid, fa innahu yaqul haddatsani." Apabila asy-syekh itu membacakan hadis kepada muridnya, naam, fa innahu yaqul, maka sesungguhnya dia mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepadaku. Nah, jadi kan misalkan ana ya, afwan ya. Ana nyampaikan ke antum tentang orang yang telah mengkisahkan suatu kejadian kepadaku. Jadi ketika ana nyampaikan ke antum, ana ucapkan haddatsani. Haddatsani asy-syekh Mukbil misalkan, afwan ya, contoh aja ya. Haddatsani asy-syekh Mukbil. Syekh Mukbil telah menceritakan kepadaku. Berarti kan ana kan lagi posisi mengkabarkan kepada antum. Nah, antum nanti kalau menyampaikan, antum jangan langsung mengatakan haddatsani Syekh Mukbil. Lewat jalur ana dulu. Caranya gitu. Paham belum? Jadi ketika ana menyampaikan namanya apa berarti? Ada. Nah, antum ketika mengambil namanya apa? Tahammul. Paham ya? Nah, nanti ketika antum menyampaikan namanya ada. Paham belum istilah itu? Jadi ada itu menyampaikan, tahammul itu mengambil. Mafhum? Jadi misalkan antum tak kabari misalkan ya. Naam, haddatsani asy-syekh Mukbil annahu yaqul, telah menceritakan kepadaku Syekh Mukbil bahwasanya beliau berkata. Antum sekarang dengar enggak? Dengar. Suatu ketika antum mau mengkisahkan cerita yang ana ceritakan sekarang ini misalkan. Antum ngomongnya bagaimana? Lewat ana enggak? Naam. Paham ya? Naam, lewat jalur ana karena antum enggak ketemu langsung dengan Syekh Mukbil. Itu contohnya saja ya. Nah, ini contoh saja, sekitar contoh. Naam barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi harus menyebutkan jalurnya jelas gitu ya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa yaqulu aidan akhbarani. Jadi sama, haddatsana sama akhbarana itu hampir sama. Akhbarana mengkabarkan kepada kami, haddatsana menceritakan kepada kami, hampir sama ya. Naam. Wa hal syekh yaqra'u aw yuqra' alaih?
Syekh di sini lagi membaca hadis atau dibacakan hadis kepadanya? Al-jawab, jawabannya, naqul al-aslu fi riwayah anna syekh huwa alladhi yaqra. Hukum asal dalam masalah meriwayatkan itu, syekhnya itu membaca. Antum datang misalkan dari kampung halaman Indonesia misalkan, pergi ke Baghdad contohnya ya, apanya? Ke Baghdad, ke Irak sana. Di sana antum bertemu sama guru antum, syekh antum misalkan, menyampaikan hadis. Nah, barakallahu fikum, itu berarti yang bacakan syekhnya. Antum di sana mendengar gitu loh. Nah, ketika antum pulang ke Indonesia, antum menyampaikan baru haddatsana atau akhbarana syekh fulan yang ada di sana. Apa maksudnya? Seperti itu. Jadi hukum asalnya apa yang dalam periwayatan itu syekh itu yang baca, kita dengar. Paham ya? Kemudian nanti kalau sudah selesai kitab yang kita pelajari dari syekh tersebut, itu biasanya syekh itu memberikan ijazah. Ijazah itu bukan yang antum saksikan sekarang di sekolah-sekolah itu bukan. Ijazah periwayatan itu lain. Enggak ada istilahnya fotonya, stempelnya itu enggak ada. Stempel foto maksudnya apa ya? Foto-foto kemudian nilai-nilainya itu enggak ada, cuman ijazah pembolehan meriwayatkan hadis. Misalkan antum belajar sama Syekh Shalih Al-Fauzan misalkan ya, kita belajar sama beliau, selesai kitabnya. Nah, beliau mengizinkan, aku izinkan kamu untuk mengajarkan semua kitabku. Nah, itu namanya apa? Ijazah. Paham ya? Ijazah, pembolehan atau istilahnya pemberian izin gitu, diizinkan atau mengajarkan kitab Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, bentuknya satu kertas biasanya kalau tertulis. Paham ya? Nah, aku ijazahkan kepada si fulan untuk mengajarkan semua kitabku. Nah, itu ijazah seperti itu. Kalau seperti itu enggak masalah ya. Kalau kita mencari sanad bersambung dengan cara seperti itu enggak masalah. Yang jadi permasalahan ijazah yang sekolah umum itu. Lain lagi ya. Kalau ijazah sekolah umum bukan itu. Ya, ada IPS-nya, IPA-nya, kemudian ada fotonya, bukan itu ya, lain lagi. Jadi nanti kalau antum dengar katanya kita enggak boleh mencari ijazah, tapi banyak ustaz-ustaz punya ijazah. Ijazah yang mana dulu? Kalau ijazah yang dimiliki oleh para asatidzah atau sebagian ikhwah itu ijazah pembolehan mengajarkan kitab yang dia pelajari dari gurunya. Paham maksudnya ya? Kapan-kapan kalau misalnya belum melihat, tak petunjukkan saja. Ijazah itu maksudnya bentuknya contohnya seperti ini. Ya seperti yang kabarkan tadi insyaallah paham ya maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Naam, li'annahu yuridu an yukhbir, dikarenakan dia ingin mengkabarkan, an yu'addiyal hadis, ingin menyampaikan hadis. Fa idza amsakal kitab, kalau orang tadi muridnya memegang kitab, wa ja'ala yaqra, kemudian dia mulai membaca, farawi anhu yaqul, maka apabila guru tersebut sudah memegang kitab dan memulai membaca, maka orang yang meriwayatkan dari dia mengatakan akhbarani. Gitu kan? Sekarang ana megang kitab misalkan, mengabarkan kepada antum sebuah kisah. Suatu ketika antum nanti mau menyampaikan kisah yang ana sampaikan kepada antum, antum bilangnya akhbaranian itu. Telah menceritakan kepada kami Ustaz fulan atau Syekh fulan misalkan, atau guru kami si fulan misalkan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Syekh itu, guru itu memegang kitab, mulai membacakan hadisnya. Nah, yang meriwayatkan dari Syekh tersebut akan mengatakan nanti akhbarani. Naam. Wa yaqulu aidan haddatsani, dan boleh juga mengatakan haddatsani. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.